Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Negative 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat trader ya, mengenai pemasangan limit yang sering kena. Jadi problemnya adalah saya pasang pendek itu kena, kemudian saya coba untuk mundurin lebih panjang lagi, itu adalah kena lagi Pak. Bagaimana sampai dia merasa putus harapan, sedikit menyerah. Mungkin teman-teman punya kasus sama seperti itu. Saya mencoba untuk memberikan tip bagaimana agar Anda bisa lancar dengan menggunakan namanya manajemen risiko. Namun sebelum saya ulas sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, ya, menanyakan grup WA juga live chat saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, tentunya problem ini banyak dialami oleh sahabat-sahabat trader di market ya. Namun tidak usah namanya menyerah ya, teruslah berusaha. Nah, untuk itu sahabat trader, kita harus sepakat dulu tentang apa sih sebenarnya stop loss. Kan gitu. Stop loss atau membatasi kerugian dengan menggunakan manajemen risiko ini buat saya adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Artinya membatasi risiko agar bila terjadi risiko atau trading kita tidak selaras dengan arah market, kita tidak terlampau banyak mengalami kerugian. Harus sepakat, artinya sebagai asuransi kita trading. Karena apa? Bahwa trading itu yang pasti adalah rugi. Nah, rugi itulah bagaimana kita memanage. Jadi kalau teman-teman tidak mau memanage namanya resiko ini, saya sarankan Anda tidak usah trading di bisnis ini atau tidak berbisnis di perdagangan forex karena berbahaya sekali. Nah, bagaimana sih solusinya kalau misalkan terjadi hal seperti yang saya coba bicarakan di atas tadi? Jadi kerugian buat saya itu bagian daripada bisnis ini. Ya ingat ya, bahwa kerugian ini adalah bagian dari bisnis perdagangan valuta asing. Untuk itu makanya kita harus namanya disiplin menggunakan yang namanya manajemen risiko tadi. Namun problemnya kadang-kadang seperti tadi. Sering kena stop loss-nya Pak. Kadang-kadang sampai putus harapan kan begitu. Nah, saya punya saran begini. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Artinya saya punya track record terburuk. Ya, terburuk buat saya itu seingat saya 7 kali berturut-turut mengalami kerugian. Karena saya mempunyai manajemen risiko ya antara 1-3%. Setiap kali trade saya mengalami kerugian, saya anggap rata-rata 1%. Berarti kalau saya 7 kali berturut-turut mengalami kerugian, artinya saya baru mengalami kerugian 7%. Itu total, itu trade saya terburuk. Namun di samping trading saya terburuk, saya juga punya trading terbaik saya berturut-turut selama 15 kali saya mengalami profit. Nah, bedanya mungkin dengan teman-teman, saat mengalami risiko, saya punya disiplin. Misalkan kerugian saya alokasikan 1% dari equity saya. Equity ya, equity saya. Kalau mendapatkan profit itu harus lebih daripada 1%. Bisa 2, bisa 2,5. Yang penting bisa lebih dari itu. Itu saya jadikan kebiasaan. Ada pertanyaan begini, Pak, apakah dari poin-poin tersebut ya, artinya harus misalkan 1:2. Sebenarnya begini, di dalam trading itu tidak ada yang baku. Kita harus fleksibel, artinya
tergantung kondisi saat itu. Itulah nanti Anda akan terampil. Tetapi kalau misalkan kerugiannya sudah Anda batasi, katakanlah 1%, anggap begitu. Terus kemudian profitnya Anda ambil lebih daripada itu. Nah, ambil profit yang gede, artinya itu jadikan kebiasaan. Jangan, apakah tidak boleh Pak saya ngambil 1:1? Boleh. Namun jangan jadikan kebiasaan atau habit. Kalau nanti Anda rugi 1, profit 1, berarti Anda hanya BEP aja, artinya 1:1, tidak akan bisa profit. Nah itu. Nah terus bagaimana dengan problem yang tadi? Sahabat trader, kerugian kena stop loss. Yang Anda harus cek lagi itu, coba cek lagi strategi Anda. Ya, gunakanlah akun demo dulu, jangan akun real. Nah, di sana Anda baru uji, ya, mungkin diuji beberapa kali, apakah ada yang perlu dibetulin. Dibetulin tuh bukan strateginya yang dibetulin, tetapi mungkin tinggal kondisi, katakanlah, apakah saya ngelawan tren, yaitu Anda sudah menggunakan, saya contohkan saya aja misalkan ya, menggunakan trend follower. Nah, apakah saya benar-benar sudah mengikuti tren? Apakah saya sudah benar-benar berdisiplin dengan menggunakan strategi saya? Kan begitu. Kemudian nanti uji dengan lot-lot, kalau setelah diuji ya, artinya mungkin lotnya coba dikurangi, kemudian poinnya itu di-adjust, tapi di dalam akun demo. Jadi setelah nanti benar-benar mantap, teruji lagi, Anda boleh coba lagi ke akun real. Karena apa? Kalau Anda akun real, kalau Anda mencobanya di sana, artinya apa? Psikologis Anda akan rusak nanti. Ada rasa dendam, rasa ingin membalas. Nah itu yang tidak bisa diteruskan. Nah, saya yakin kalau Anda bisa menggunakan itu, artinya mencoba merubah, mengevaluasi jurnal trading Anda. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Kenapa Anda kena stop loss-nya? Biasanya saya juga akan cek kok. Kenapa saya kena stop loss-nya? Oh, entry saya terlalu cepat. Ya, sudah benar, trennya sudah benar. Kemudian cuman eksekusinya terlalu kecepatan. Ya, itu dikoreksi. Berarti saya harus benar-benar nunggu. Sama juga waktu profit banyak pun sama. Saya akan juga cek juga, kenapa saya profit hari ini kok lebih banyak. Kadang-kadang saya tidak pernah buka market, tahu-tahu marketnya sesuai dan selaras dengan apa yang saya tulis. Jadi meskipun hal yang terburuk saya catat, hal yang terbaik pun saya catat. Ini buat evaluasi. Di dalam dunia trading forex itu bukan masalah benar apa salah, bukan. Masalahnya adalah seberapa banyak Anda mendapatkan uang, kan begitu. Artinya saya nggak mau banyak berdebat tentang, wah strategi A itu bagus Pak, jago gini. Buat saya nggak penting, buat saya. Bagus buat Anda belum tentu bagus buat saya, artinya begitu. Jadi saya akan tetap konsisten fokus dengan apa yang saya terbukti buat diri saya mendapatkan uang, kan begitu. Nah itu yang perlu Anda benar-benar camkan. Artinya tidak perlu merubah strategi, tapi mengevaluasi strategi itu boleh. Jadi kadang-kadang saya juga begitu. Kenapa? Pertanyaan kan begitu. Jadi evaluasi dulu di akun demo, coba cek dengan teliti. Apa yang menyebabkan Anda hari ini rugi, apa yang menyebabkan Anda hari ini untung. Nah itulah yang sebenarnya fokus untuk kedepannya kita akan jauh lebih baik, lebih bagus. Kadang-kadang juga masalah lotnya juga begitu. Lotnya tidak stabil. Kadang-kadang 1 lot, kadang-kadang 2 lot. Nah itu akhirnya mempengaruhi nanti psikologis. Waktu pas kita kena stop lossnya, lotnya pas besar.
Waktu pas kita dapat profit, lotnya kecil. Ini kan mempengaruhi. Jadi saya catat. Akhirnya buat bahan pertimbangan ke depan trading kita. Nah itu hal-hal yang seperti itu kita wajib evaluasi di jurnal kita. Tidak perlu kita juga mencoba mencari katakanlah indikator lain. Bukan itu. Persoalannya bahwa disiplin menjalankan strategi ini tidak. Saya yakin kok indikator apapun juga kalau Anda tidak menjalankan dengan disiplin, dengan sabar, ya sama juga hasilnya. Baiklah sahabat itu hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sahabat Jacinta ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Namun kalau belum paham, Anda bisa komen atau WA saya ya di description. Dan bagi sahabat itu yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia, bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.